Kaidah ke-23 dalam kitab Qawaid Tasawuf, telah kita ketahui bersama bahwasanya seorang sufi itu identik dengan pengamalan, dan kita juga telah tahu bahwasannya yang namanya amal tidak sah terkecuali didahului oleh ilmu. Nah, kurang lebihnya yang akan dibicarakan musonif di sini adalah tentang metodologi keilmuan, karena yang namanya cara untuk mendapatkan ilmu yaitu berbeda-beda. Jika kita menempuh caranya dengan benar dan tepat, insya Allah mendapatkannya pun dekat. Kalau misalnya tidak sesuai dengan metodologinya, ya kurang lebihnya akan jauh dari mendapatkan ilmu yang dimaksud. Langsung saja, qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Talabu syai' min wajhihi wa qasduhu min pajonihi aqrabu litahsilihi. Mencari sesuatu sesuai sasarannya dan tujuannya, min majonihi dari tempat dugaannya, ini aqrabu litahsilihi lebih dekat untuk memperolehnya. Bahkan terkenal di kalangan ulama mengatakan ma'rifatu majonil ilmi nisful ilmi. Mengetahui tempat dugaannya ilmu itu udah separuh ilmu. Ya, maksudnya di sini ketika kita mencari ilmu, perangkat yang harus disediakan ini harus sesuai dengan ilmu yang dituju. Misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang ilmu tauhid, ya rasional kita harus matang, harus kuat. Karena pengargumentasian dalam ilmu akidah dan tauhid yaitu basicnya rasional. Kalau misalnya jalur yang diambil adalah ilmu kalam. Tapi kalau misalnya bukan jalur ilmu kalam, ya berarti naklinya seputar tentang tauhid harus kuat. Kalau misalnya yang dicari itu ilmu fikih, ya paling tidak usul fikihnya harus diterapkan di dalam ilmu fikih sehingga kita bisa mengetahui produk-produk hukum yang berdasarkan istidlalnya. Begitu juga misalnya sains. Ketika bicara sains, ya paling tidak metodologi yang dibicarakan adalah empiris, terus tajribat, eksperimen gitu. Nah, begitu juga dengan tasawuf. Nah, tasawuf juga ada metodologi khususnya sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh musonif. Wa qad sabata anna daqaiqa ulumis sufiyah minahun ilahiyatun wa mawahibu ikhtisosiyatun. Dan telah tetap bahwasannya hal-hal yang mendalam dalam ilmu tasawuf itu merupakan anugerah Tuhan dan anugerah yang sifatnya khusus. Ya, kita ketahui di sana berarti kalau misalnya ilmu tasawuf itu sebetulnya tidak dicari tapi diberikan. Tetapi syarat dari mendapatkan hadiah ini bagaimana? Musonif mengatakan la tunalu bimu'tadit tolab. Nah, keilmuan yang mendalam dari tasawuf itu tidak bisa dicapai dengan caranya yang biasa. Palajima mura'atu wajhi jalika. Maka niscayalah untuk memelihara aspek-aspek tersebut yang jumlahnya salasun, ada 3. Awaluha, yang pertama adalah al-amalu bima ulima qadrol istito'ah, adalah mengamalkan apa yang diketahui sesuai dengan kemampuan. Ini mengingatkan saya terhadap perkataan Imam Ghazali di dalam kitab Munkid Minadolal yang bagian akhir itu ketika beliau udah menempuh jalan tasawuf, bahwasanya kalam-kalam Nabi itu adalah sesuatu yang harus dihidupi, sesuatu yang harus ditajribati, yang apabila semisal satu hadis Nabi ditajribat itu akan didapatkan rahasia di dalamnya yang menunjukkan bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan seseorang yang dia itu makomnya udah nubuat. Nah, makom nubuah itu berada di tingkat yang suprarasional, dia di atas rasional. Itu yang pertama. Ya, artinya di sini apa? Kita mengetahui satu hadis tentang misalnya fadilah sedekah, hadis tentang fadilah sabar, ya kita amalkan itu gitu, ditajribati sehingga kita merasakan sendiri apa itu sabar, bagaimana nikmatnya bersedekah. Terus yang berikutnya, asani allajau ilallahi fil fathi ala qadril hima. Minta perlindungan kepada Allah fil fathi, di dalam futuh, keterbukaan, ketersingkapan, pengalaman-pengalaman batin sesuai dengan kadar ambisinya. Ambisinya lebih kuat, ya berlindungnya pun harus lebih kuat. Kenapa demikian kita harus berlindung di sini? Ya karena jalan ini ada jalan yang rentan sekali. Di sana ada intervensi hal-hal yang gaib.
yang mungkin kalau misalnya kita tidak mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya bukan keselamatan yang kita dapatkan tapi bahaya yang dahsyat. Karena di sana ya terdapat makhluk-makhluk yang mungkin tidak senang dengan jalan yang ditempuh, ya, seperti setan, iblis gitu kan ya. Oleh karenanya di sini penting sekali untuk senantiasa meminta perlindungan dalam hal apapun. Dan ini kaidah dasarnya kan udah jelas, bahkan membaca Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz. Lalu berikutnya, asalisu itlaqun nadhari fil ma'ani halar ruju'i li asli sunnati liyajril fahmu wa yantafiyal khata'u wa yatayassarul fathu. Yang ketiga adalah melepaskan perenungan di dalam makna-makna di saat kembali dari apa? Tenggelam di dalam hakikat-hakikat yang kita temukan dalam perjalanan sufi kita. Nah, maksudnya ketika seorang sufi mereka mengalami hal-hal yang sifatnya pengalaman batin atau menemukan hakikat-hakikat, dia jangan lepas daripada bimbingan koridor sunnah dan Quran. Karena kenapa demikian? Ya supaya apa yang dialaminya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu di metode yang ketiga ini adalah melepaskan perenungan di dalam makna-makna di asli sunnati, karena untuk asal sunnah yang tujuannya apa? Liyajril fahmu, agar pemahaman itu berjalan pada asal tersebut sehingga hilang kesalahan dan memudahkan untuk futuh. Justru pemahaman kita tentang sunnah dan Quran akan menjadikan koridor yang menghalangi pemahaman-pemahaman kita keluar daripada koridor tersebut. Tentang ketiga hal ini telah mengisyaratkan Junaid. Beliau mengatakan ma akhadna tasawufa minal kil wal qol wal miro wal jidal wa inna ma akhadnahu minal ju was sahar wa mulajamatil a'mal. Tidaklah aku mengambil ilmu tasawuf ini dari ngobrol-ngobrol, miro, berdebat, berdiskusi atau bercekcok. Wa inna ma akhadnahu, pastinya aku mengambil ilmu tasawuf ini minal ju, dari lapar, bergadang dan intensitas dalam beramal baik. Nah, kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Junaid ini, keilmuan tasawuf tidak bersifat teoritis. Maksudnya untuk mendapatkan hakikat keilmuan tersebut, tetapi dengan pengamalan. Kita ngelihat di sini musannif menyimbolkan dengan ju, ya kelaparan, terus bergadang, yang mana lapar dan bergadangnya itu ada dalam pengamalan baik, ya sifatnya praktis dan taktik strategi, ya untuk mendapatkan pengalaman sufinya itu. Dan ini pun diperkuat dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan warisi keilmuan yang tidak dia ketahui. Nah, di dalam hadis ini terdapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang dia itu mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan tambah keilmuan yang baru. Di dalam dunia sufi, hal ini mungkin adalah sesuatu yang tidak aneh gitu. Ya kalau misalnya ingin mendapatkan ilmu, ya amalkan gitu. Karena dengan mengamalkan akan mendapatkan pengetahuan baru. Lalu musannif juga di sini menambahkan perkataannya Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, ija aqadatin nufusi ala tarkil asami jalat fil malakut wa raja'at ila sahibiha bi taraifil hikmati min ghairi ayu adiya ilaihi alimun ilman. Apabila jiwa telah bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa, maka akan nampak jiwa itu di dalam alam malakut, ya dimensi yang sifatnya batin. Wa raja'at, dan nafsu akan kembali kepada si pemiliknya membawa oleh-oleh, yaitu hikmah-hikmah yang menawan, menarik, mengagumkan, min ghairi ayu adia, yang tidak akan dicapai kepadanya oleh seorang ilmuwan dengan keilmuannya. Nah, di sini kita memahami tentang beberapa metodologi tasawuf yang tadi saya sebagaimana dikatakan identik sekali dengan pengamalan. Wabillahi taufik. Wallahu alam bisawab.